Assalamualaikum. Halo Gan, kalau Agan tanya aksesoris mobil apa sih yang paling esensial di zaman sekarang, jawabannya adalah dashcam. Ya, seperti 70 Mi A500S Pro Plus ini, dashcam mobil yang sudah punya kamera depan dan belakang, punya built-in Wi-Fi, serta built-in GPS untuk ngasih fitur keamanan ekstra. Seperti apa sih pengalaman saya setelah menggunakannya? Yuk kita mulai. 70 Mi A500S ini merupakan versi Pro Plus, artinya dia sudah punya built-in GPS. Harga saat video ini dibuat 1,3 jutaan. Link pembelian official ada di deskripsi video Gan. Di dalam paket penjualan saya dapat manual penggunaan, lalu ada electrostatic sticker dan adhesive sticker. Selanjutnya ini dia unit 70 Mi Dashcam Pro Plus alias unit kamera depan utama yang kesan pertamanya, wih, build-nya bagus nih Gan. Next, saya dapat satu unit kamera belakang, ukurannya lebih kecil. Selanjutnya dapat wiring crowbar, lalu ada kabel untuk kamera belakang. Next, dapat dual USB car charger, lalu dapat kabel power utama dan satu mounting. So, unit dashcam ini bisa dibilang sudah mumpuni di kelas dashcam harga 1 jutaan. Ukurannya kecil, material utamanya dari plastik bagus dan ringan pula. Dashcam ini dibekali kamera 5 megapiksel dengan sensor Sony IMX335, lensa f1.8 dan FOV wide angle 140 derajat. Dashcam ini bisa merekam video dengan resolusi yang cukup bervariatif, yaitu 2592x194430 fps yang berasio 4:3 atau 2560x1440p 30 fps yang berasio 16:9. Nah, di bagian belakangnya ini sudah ada built-in GPS dan satu speaker, lalu di bagian sisinya ini ada satu slot micro SD, lalu ada port untuk kamera belakang nih kabelnya, dan ada satu port power supply. Sementara di bagian depan sudah ada satu layar kecil dan beberapa tombol pengoperasian, seperti ada tombol power dan 4 tombol function ini. Nah, di dashcam ini juga sudah ada built-in baterai sebesar 500 mAh. Bagusnya dia juga sudah ada mikrofon dan speaker serta voice assistant untuk membantu kita saat mengoperasikannya. Sementara untuk kamera belakang, ukurannya ini lebih kecil, baik kamera depan dan belakang, keduanya bisa kita atur untuk mendapatkan angle yang pas gitu ya. Tinggal diputerin aja ketika dipasang atau sesudah dipasang nanti. Lalu gimana sih cara pasang dashcam ini? So, untuk pemasangan, pertama kita bersihin dulu kaca mobil depan, lalu tempelin electrostatic sticker. Selanjutnya pasang bracket, lalu tinggal tempelin ke stiker tadi. Selanjutnya kita bisa gunakan wiring crowbar ini buat nyelipin kabel power supply di area kabin atas dan mesti menjangkau soket charger gitu kan. Next, kita pasang kabel ke belakang, lalu pasang juga kamera belakang kayak tadi gitu ya, atau kayak gini. Nah, jika sudah selesai, pasang memori micro SD di kamera utama atau kamera depan dan bisa langsung dihidupin. Nah, karena kamera ini sudah ada built-in Wi-Fi, jadi kita mesti download aplikasi 70 Mi buat Android dan iOS. Kita bisa terapkan berbagai pengaturan dashcam ini dari aplikasinya, mulai dari memilih resolusi video, kemudian mengaktifkan ADAS, kemudian mengaktifkan mikrofon, mengambil foto hingga mengecek hasil rekaman dan melihat rute perjalanan kita, dan download juga ke HP hasil rekamannya bisa nih kan. Lalu gimana sih hasil rekaman dari kedua dashcam ini? So, tujuan utama memasang dashcam agar alat ini bisa merekam berbagai kejadian di depan atau di belakang mobil kita. Misal terjadi kecelakaan atau sebagai alat bukti penting dan pemberi informasi tentang apa yang telah terjadi. Saya suka 70 Mi dashcam ini karena yang pertama, hasil rekamannya ini bagus. Video yang direkam jelas, gambarnya sudah tajam, apalagi bisa merekam audio juga. Hasil rekaman video malam hari juga tetap terlihat jelas nih Gan. Di hasil rekaman kamera depan ini akan menampilkan date and time stamp gitu ya, lalu menampilkan titik koordinat GPS dan juga kecepatan kendaraan. Kita juga bisa atur durasi waktu perekamannya ini mulai dari 1 menit, kemudian 2 menit atau 3 menit. Dan Agan gak usah khawatir karena dashcam ini sudah ada fitur loop recording, artinya dia bakal menghapus video lama secara otomatis yang bakal bikin kartu memori kita tetap lega gitu kan. Nah, untuk ketajaman kamera ini bisa Agan lihat untuk plat nomor di mobil atau di kendaraan baik di depan atau belakang bisa terlihat jelas, dan ini penting banget nih kan. Sementara untuk rekaman kamera belakang, kualitas gambarnya juga bagus. Bahkan kamera belakang ini juga punya mode parking yang tentu saja ngebantu saat parkir di spot yang sempit. Ini dia contoh hasil rekaman dan juga audionya kan. Oke guys, so ini adalah contoh dari rekaman audio 7 Mi
Pro Plus 500S ya untuk built-in microphone-nya. Dia bisa merekam kayak gini. Saya bawa mobil di 40 km per jam, dan kadang juga dari suara kendaraan lain atau suara dari outdoor gitu ya, bisa kerekam juga sama built-in microphone-nya ini. Dan ini menurut saya udah bagus. So, karena dashcam ini sudah punya built-in Wi-Fi dan sudah ada fitur ADAS, yang pertama nih, dia punya LDWS atau Lane Departure Warning System, agar mobil kita tetap berada pada lajur benar tanpa melewati road line dengan ngasih peringatan suara. Nah, yang kedua, dia sudah ada FCWS atau Forward Collision Warning System, yang bakal ngebantu kita agar bisa tetap jaga jarak dengan aman gitu dengan kendaraan lain. Ini penting banget terutama saat berada di situasi yang macet gitu kan. Sementara untuk GPS, setiap kali kita pergi maka rute perjalanan akan terekam dan bisa dilihat di aplikasinya untuk historinya. Super keren kayak gini kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan 70mi A500S Pro Plus ini? Yang pertama, pemasangan dashcam ini mudah banget. Di harga 1 jutaan kita bisa dapat dual recording kamera yang hasil rekamannya bagus. Dia sudah punya built-in Wi-Fi agar bisa connect ke aplikasi. Sudah ada GPS serta fitur ADAS untuk ngasih keamanan ekstra saat berkendara. Recommended banget bagi saya. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.